Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Baiko dimanapun berada, mudah-mudahan Mbak Eko doakan supaya selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kali ini saya berada di makam Mbah Ahmad Dipuro, Mbah Ahmad Dipuro atau Mbah Syekh Ahmad Muhtarom Dipuro. Beliau ini siapa? Beliau ini adalah gurunya Mbah Halim Mukhtar atau Mbah Raden Mukhtar, ya, atau biasa disebut adalah Mbah Mukhtar. Mbah Mukhtar adalah gurunya Kebo Kicak, ya, gurunya Kebo Kicak, ya. Beliau masih ada keturunan kekerabatan dengan Mas Karebet yang ada di Pajang. Masih ada turunan, kuburannya ada di belakang saya. Ini adalah kuburan Mbah Ahmad Dipuro. Di bawah tadi adalah makamnya Mbah Halim Mukhtar, ya, atau Pangeran Jenuh. Orang memanggilnya Pangeran Jenuh. Kalau di belakangnya makam ini persis itu makamnya Mbah Alam Taro. Makanya Mbah Alam Taro. Oke, sahabat-sahabat semua, ikuti penelusuran saya, takwa misteri yang ada di makam ini. Ini ada satu pertanyaan, kok kenapa sekarang kebanyakan siang hari? Karena pada malam hari selalu hujan deras, jadi Mbak Eko sendiri putuskan untuk penelusurannya pada siang hari, atau karena pada saat ini adalah musim hujan, jadi saya kebanyakan penelusurannya pada siang hari kalau tidak ada hujan. Oke, ikuti penelusuran Mbak Eko. Kita coba kuak nanti apa-apa yang ada di sekitar makam ini. Oke, kita keliling-keliling dulu. Inilah lokasi makam dari Syekh Halim Mukhtar atau Raden Mukhtar atau Pangeran Jenuh, dan juga ada makamnya Mbah Said Muhtarom Ahmad Dipuro, Mbah Alam Taro, dan Maling Juluring. Lokasinya berada di daerah Banyuwarang, Ngoro, Jombang. Mahbaro Syekh Halim Mukhtar dan guru beliau Mbah Ahmad Dipuro atau biasa disebut Mbah Ahmad Dipuro abad ke-15 dan abad ke-16 ini cukup unik suasananya, berlokasi di tengah-tengah hamparan sawah yang sangat luas. Beliau masih satu garis nasab dengan Raden Mas Karebet, yang artinya masih ada hubungan keluarga dengan sesepuh Tambak Beras. Salah satu bentuk penghargaan terhadap leluhur tanah kelahiran adalah dengan turut serta melacak jejak mereka agar kisah perjuangannya tak hilang di telan zaman. Dan sowan langsung ke Mahbaro mereka merupakan bentuk terima kasih sekaligus mengenal lebih dekat siapa saja pahlawan agama di bumi Nusantara ini. Siapa sangka desa Banyuwarang menyimpan cerita panjang tentang seorang tokoh penyebar agama Islam abad ke-15 dan ke-16 dari anak turun kerajaan Pajang. Konon saat perselisihan antara Joko Tingkir melawan Ngabei Loring Pasar tahun 1582, sebagian anak buah dan saudara keluarga Joko Tingkir ada yang melarikan diri ke pedalaman bekas kerajaan Majapahit, termasuk Pangeran Jenuh atau Raden Mukhtar dan beberapa anak buahnya. Dalam pelarian, Pangeran Jenuh singgah di bekas kerajaan Majapahit yang sebagian wilayahnya masih berupa hutan belantara.
Kemudian bersama pasukannya Pangeran Jenu menebang hutan untuk dijadikan hunian dan mendirikan mandala, semacam tempat dakwah atau pesantren atas dasar menyiarkan agama Islam. Sumber manuskrip kitab Pararaton Kerajaan Majapahit waktu itu tahun 1527 sudah lenyap dari muka bumi saat kepemimpinan Dyah Rana Wijaya. Girindrawardhana diserang Palimatoh Abo, putra dari Tungkalo dari Demak. Dari manuskrip Babat Tanah Jawa, setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Demak menguasai bekas wilayah Majapahit sampai Kesultanan Mukming tahun 1546. Kemudian Kerajaan Pajang berdiri di bawah kekuasaan Jakatingkir, termasuk Kerajaan Mataram masa Ki Ageng Pemanah masih dinaungi kekuasaan Pajang tahun 1575. Ki Ageng Pemanah meninggal. Setelah itu Mataram digantikan oleh Ngabei Loring Pasar yang dikenal membandel tidak patuh pada Kesultanan Pajang. Sepeninggalan Jakatingkir, Pajang mengalami gonjang-ganjing. Pangeran Benowo, anak Jakatingkir, tidak bisa mewarisi ayahnya untuk menjadi sultan di Pajang karena dilahirkan dari selir Jakatingkir. Ada usulan lain yang menggantikan Pajang, yaitu putri Jakatingkir yang dinikahkan dengan Adipati Demak dan Pangeran Benowo sebagai Adipati Jipang. Usulan itu membuat Pangeran Benowo tersinggung sampai akhirnya merangkul Ngabei Loring Pasar untuk menumpas Adipati Demak. Kalau berhasil menumpaskan, akan dihadiahi menjadi kesultanan di Pajang. Setelah berhasil menumpas Adipati Demak, Ngabei Loring Pasar menjadikan Mataram sebagai kesultanan. Dalam cerita rakyat yang berkembang, Pangeran Jenu atau Mbah Mutar adalah keturunan dari Kerajaan Pajang. Saat perpecahan itu, Pangeran Jenu mengasingkan diri dengan maksud untuk menyebarkan agama Islam. Dalam beberapa edisi teks Babat Tanah Jawa, setelah runtuhnya Majapahit, banyak petinggi raja dan pasukannya yang memeluk agama Islam. Menurut kepercayaan dari penduduk desa Banyuwarang, pada saat Pangeran Jenu mendirikan pesantren, ada salah seorang yang sering mengusik keberadaan pesantren, yaitu Kebo Kicak. Sampai suatu ketika terjadi perlawanan antara Pangeran Jenu dan Kebo Kicak, termasuk beberapa pasukannya. Perlawanan keduanya dimenangkan pihak Pangeran Jenu. Akhirnya tidak berserang lama, mereka besanan. Putra Pangeran Jenu yang bernama Kiai Nur Khotib menikah dengan Nyai Dewi Wandanwanuh. Menurut informan, Yai Hafid yang dilakukan saudara Farudin Nasrullah pada tahun 2008, nama istri Nur Khotib adalah Wandan Manguri, cucu dari Brawijaya kelima dari istri Wandan Kuning. Beberapa hari setelah pernikahan, Nur Khotib pindah mengikuti istrinya ke dapur ke Jambon. Pada saat itu pula Banyuwarang ditempati oleh keluarga Pangeran Jenu dan para santrinya. Suatu ketika ada keanehan dari satu santri Pangeran Jenu. Santri tersebut tidak bisa mengkaji karena terlalu bebal, tetapi hanya bisa menghafal surat Al-Fil, surat Makkiyah, surat ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. Namun suatu saat santrinya melafadzkan surat Al-Fil, Pangeran Jenu menyuruh supaya lengna dipahami betul-betul dengan maksud agar santri tersebut mau melafalkan dan belajar surat-surat lainnya. Bukan kata lekna yang ditangkap telinga santri itu, tetapi lengo atau minyak, karena perintah sang kiai. Santri tersebut di malam berikutnya mengambil air dalam sebuah wadah, kemudian meletakkan Al-Quran di atasnya sambil melafalkan surat Al-Fil semalam suntuk. Pagi harinya sesuai sholat subuh, Al-Quran itu diambil. Ternyata ada keanehan dari wadah tersebut. Air yang ada dalam wadah menjadi kental seperti lengo atau minyak. Para santri lainnya menamai sebagai lengo Al-Quran. Dari minimnya air dalam wadah itu, kekaguman Pangeran Jenu, santri pelafal surat Al-Fil dan santri lainnya beranggapan air yang sebelumnya penuh kemudian berubah menjadi sedikit, menjadi lengo mengental, menyebutnya sebagai Banyu Arang.
sehingga para santri lain memanggil pelafaz surat Al-Fil itu dengan nama Mbah Alam Taro. Mungkin berawal dari itulah cerita rakyat berkembang secara turun-temurun sampai akhirnya diabadikan menjadi sebuah nama desa, yaitu Desa Banyuwarang. Cerita lainnya menyebutkan bahwa pesantren Pangeran Jenu atau Raden Muchtar dulu berada di barat dusun Banyuwarang. Pangeran Jenu meninggal pada tahun 1605 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat dusun Pelemahan Desa Banyuwarang dekat komplek pemakaman umum masuk wilayah Kecamatan Ngoro Jombang. Sebelah baratnya makam Pangeran Jenu terdapat makam Mbah Alam Taro, termasuk makam dari sanak keluarga Pangeran Jenu. Oke, sahabat-sahabat semua, kita sudah keliling-keliling di tempat ini ya. Ternyata di lokasi makam Mbah Dipuro ini ada makamnya Maling Juluring ya. Maling Juluring yang terkenal sakti mandraguna yang tadi ada di belakang sendiri, yaitu makamnya dicat berwarna merah. Itu makamnya Maling Juluring yang cukup terkenal dan fenomenal pada masa Majapahit dulu. Oke, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk selalu like, komen, share ya. Kalau memang ada informasi tempat-tempat yang kepingin dikunjungi oleh Mbak Eko dan kita kuat misterinya, bisa komen di kolom komen ya. Insya Allah nanti akan kami datangi ke sana. Dan masukan dari sahabat-sahabat semua sangat berarti buat kemajuan dari konten ini. Oke, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.